يقول اليسوع أنا هو الصراط والحق والحياة لا يجيء أحد إلى الآب إلا بي. Berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Anakku, begitu kuatnya semangat bapakmu ini, abimu ini, untuk mengajak kamu untuk kembali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan sekali lagi, anakku, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, ikutlah jejak bapakmu ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ma rasula ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku, dimanapun kau berada, sebangsa dan setanah air, belum lama ini saya sebagai anak dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, beliau belum lama ini mengunggah video di YouTube, dan video tersebut berisi tentang mengajak kami untuk bertobat, ya, bertobat kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anakku, begitu kuatnya semangat bapakmu ini, abimu ini, untuk mengajak kamu untuk kembali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan sekali lagi, anakku, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, ikutlah jejak bapakmu ini. Saya benar-benar heran dengan abiku sebenarnya, dan juga ingin mempertanyakan sebenarnya mengapa mengajak kami untuk bertobat dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abiku sayang, untuk apa abi mengajak kami bertobat? Sebenarnya tidakkah abi ini sadar bahwasanya anak-anakmu ini, saya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi dan juga Murtaza Muhammad Fikri, setiap hari, terutama setelah selesai sholat, selalu kami tidak pernah lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan seperti abi ketika kala muslim itu, doanya salah satunya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya, ya abi. Bukankah abi juga mengingatnya ketika waktu muslim dulu? Lalu abi kenapa masih meminta kami untuk bertobat? Yaqulul Yesus Ana huwa as-sirat wal haqq wal hayat la yaji'u ahadun ila al-ab illa bi. Berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah, bertobat kepada siapa? Apakah pertobatan yang tadi kami lakukan selama ini itu masih belum cukup? Pasti Anda akan dijangkau oleh Yesus. Sebaliknya, kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, dia akan kena malapetaka karena Allah mengutuk orang Kristen masuk Islam. Al-Maidah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka akan kena malapetaka.
ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang. Atau mungkin salah, ya Abi, kami sudah bertobat, memohon ampun dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga sudah bertobat, meminta ampun kepada Allah sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Kami akan paparkan Lukas pasal 11 ayat 2 dan 4. Bapak, dikuduskan namamu, sampai selesai, dan akhirnya sampai ke ampunilah kami akan dosa kami. Seperti itu. Ampunilah kami akan dosa kami. Atau pertobatan Yesus memohon ampun kepada Allah dalam fidui atau hari kekaguman. Saya mengaku telah khilaf di hadapanmu ya Allah. Saya benar-benar telah di jalan yang sesat, tapi saya berjanji untuk bertobat. Terimalah permohonanku ya Allah, Tuhanku, untuk mengampuni kehilafanku, mengampuni dosa-dosaku, dan memaafkan pelanggaran-pelanggaranku. Atau juga pertobatan Yesus dan jemaatnya dalam memimpin doa Paskah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu dilakukan setiap tanggal 27 September petang. Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami berdoa di hadapanmu, dan janganlah memalingkan dirimu dari permohonan kami. Kami tidak menyombongkan diri atau bersikeras mengatakan kami benar dan tidak berdosa, karena sesungguhnya kami telah berbuat dosa. Semoga Engkau berkehendak, ya Allah Tuhan kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami dan memaafkan ketidakadilan kami. Abi, kalau Abi tetap ngotot agar kami bertobat, pertanyaannya adalah, kami harus bertobat kepada siapa? Kepada Nabi Isa, Yesus? Astagfirullah Habib. Sungguh itu bukan ajaran Yesus itu sendiri. Saddam sudah membaca berbagai doa pertobatan Yesus untuk memohon ampun kepada Allah. Mengapa kami harus dibingungkan dan juga diarahkan untuk bertobat kepada Yesus dan menyembahnya sebagai Tuhan? Ya Biku, mari buka dengan akal sehat dan juga hati nurani. Yesus di dalam seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, atau bahkan sampai kitab Wahyu sampai Kejadian lagi, tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan umatnya, dan juga mengajarkan untuk bertobat dan memohon ampun kepada beliau. Abi, kalau misalnya menemukan satu ayat saja yang tidak memiliki keambiguan, tidak membingungkan, dan secara jelas menjelaskan bahwasanya Yesus meminta umatnya untuk menyembahnya, bertobat kepadanya, di seluruh Alkitab satu ayat saja, maka fair, maka adil. Silahkan Abi datang ke kami dan baptis kami. Abiku, Saddam bertanya, mohon Abiku jawab dengan jujur dan juga dengan hati yang terbuka. Siapa yang tega sebenarnya menyesatkan Abi dengan ajaran kemusyrikan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Yesus? Jelas ini bukan ajaran Yesus. Kami mencintai Allah, kami mencintai Nabi Muhammad, kami juga mencintai Nabi Isa, Yesus. Kami mencintai mereka di atas kecintaan kami kepada Abi. Kami mencintai mereka di atas kecintaan kami kepada diri kami sendiri. Namun mengapa Abi malah mengarah kepada sesuatu yang bukan dari ajaran-ajaran mereka? Sebagai umat muslim, di dalam Al-Quran banyak sekali himbauan-himbauan. Ketika kamu menjadi seorang muslim, kamu memiliki konsekuensi untuk berdakwah. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbatu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya Abi, maka dari itu ya Abi, Saddam serius, mohon jangan bingungkan kami. Abi, mohon juga jangan menyesatkan kembali umat-umat Islam.
Mengapa Abi bangga bisa menyesatkan umat dengan ajaran penyembahan berhala itu? Sungguh tidak dibenarkan, sungguh tidak terpuji. Sadarkah Abiku, ketika Abi mengaku bahwasanya Abi berkata di atas perkataan kebenaran, mengaku bahwasanya apa yang Abi sampaikan adalah kebenaran, lantas mengapa Abi menyampaikannya dengan sesuatu hinaan, mengandung penyesatan? Dengan semangatnya Abi ngototnya membawakan kebencian terhadap Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW, sedangkan kami sebagai umat Islam tidak melakukannya, tidak melakukan penghinaan. Ya Abi, marilah kita sudahi, karena seharusnya Abi menangis dan juga memohon ampun kepada Allah karena telah menyesatkan umat. Marilah kita bersikap terbuka dan Abi mengakui kekhilafan. Tolong tegaskan kepada orang-orang yang telah Abi sesatkan bahwa Abi telah khilaf. Tuntunlah mereka kembali ke jalan Allah. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abi kami tercinta. Ya Allah, hanya Kau Tuhan yang patut kami sembah, ya Allah. Ya Allah, kami memohon, selamatkanlah ayah kami. Mungkin jika di balik ini beliau tidak menyadari bahwasanya kalau beliau disesatkan oleh dogma-dogma gereja, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, karuniakanlah hidayah-Mu kepada ayah kami agar kembali ke jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa menggerakkan hati manusia. Ya Allah, tidak mungkin tanpa seizin-Mu Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki, dan juga tidak mungkin tanpa izin-Mu Engkau menyesatkan bagi orang-orang yang Engkau kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.